pohon doang, ada bambu. Itu sih yang saya dapat gambarin tadi barusan. Dan tanah pada saat itu tanah sudah bertuan atau belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama saya Jidul dalam channel DMTV. Kembali kita akan menguak sejarah yang terpendam, terutama di Kampung Rawajati. Pemirsa, saat ini saya dan rekan saya Cipe berada di Tanah Lapang yang mungkin banyak orang mengenal daripada lapangan belalang ya. Di Rawajati. Rawajati, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran tepatnya, Jakarta Selatan. Dan ini sudah ada lapangan ini semenjak saya kecil mungkin ya, semenjak saya kecil. Dan kita akan mencoba kapan sih dibukanya lapangan ini, sejak tahun berapa dibuka lapangan ini, dan kita akan mencoba flashback ke belakang ya, membuka daripada menguak sejarah yang terpendam itu dari kita akan mencocokkan dari pendapat-pendapat orang-orang tua yang telah memberikan masukan bahwasanya katanya asal muasal dari Kampung Rawajati itu dulunya di sini banyak pohon-pohon kelapa, dan kita akan mencoba membuka flashback ke belakang dari sisi gaibnya itu ya. Yuk, silakan kita jalan ke tengah. Saudara, kita sudah berada di tengah-tengah tanah lapang ya sekitarnya, dan saya akan mencoba untuk flashback ke belakang untuk membuka atau menguak daripada sejarah yang terpendam dengan sisi gaib ya. Seperti biasa teman-teman, Jidul lagi berkomunikasi dengan alam gaib untuk memanggil tetua daerah sini untuk kita tanya-tanya. Ya, silakan P, tolong jabarkan. Kita sedang berdiri di tanah lapang, namun sebenarnya kita ini berada di dua dimensi, yaitu alam gaib ya, yang dulunya sekitar tahun 60-an itu ini sebenarnya apa? 62-an ya. Ya. Jadi gini, saya itu tipikal yang bisa dengar suara-suara dari gaib. Jadi Jidul itu tugasnya manggil, saya yang dengar laporan-laporan dari suara-suara dari alam sana sih ya. Kalau yang saya dengar, tetua-tetua penunggu sini bilang kok ini ada tahun 60-an. Dulu bentuknya tanah, nggak ada rumput itu ya. Nggak ada rumput, jadi tanah merah ya. Tanah merah. Keras kerasnya. Jadi di sini tanah merah keras. Nggak gampang juga dulu nih bikin area ini ya. Iya, agak sulit ya, karena banyak, selain tanahnya merah dan juga ditumbuhi dengan banyak pohon-pohon kelapa ya, banyak pohon-pohon kelapa. Jadi akar-akar kelapa itu kalau misalkan pohonnya satu persatu ditumbangkan atau ditebang ya, otomatis kayu-kayu dari kelapa itu masih ada yang tertinggal dari sampai akar-akar itu, sampai akar-akarnya agak itu. susah ya. Agak susah ya itu. Dan pohon kelapa ini sebenarnya ditanam atau memang tumbuh sendiri, Vi? Awalnya ditanam satu, tapi entah gimana caranya dia merembet itu.
jadi merembet. Kalau saya dengar dari laporan tadi ya, saya dengar ada yang nyampein kalau awalnya itu satu, ada orang Betawi tua yang naruh. Kita kan nggak nyangka kalau bisa ada, mungkin awalnya nggak niat itu. Iya. Jadi kalau kita tahu kan teman-teman, pohon kelapa itu kan identik sama laut. Jadi tetua waktu itu dari kita kaum manusia coba tanam kelapa di sini, ternyata tumbuh dan subur gitu. Tapi ada faktor apa tuh sih sampai dirapin itu karena lapangan ini ya? Ya, karena lapangan ini. Iya, jadi karena mungkin ya kita tidak bisa untuk menguak kenapa sampai pohon-pohon Rinci kelapa itu hilang sama sekali ya. sama Padahal sekali. itu sangat, kalau sekarang kayaknya susah banget nyari pohon kelapa daerah perkotaan. Iya. Dan batas pohon kelapa itu kalau nggak salah itu sampai sana ya, jauh ya, jauh. Kok dilihat gitu ya. Dari sini, dari batas jalan sampai ke hampir ke bawah gitu. Hampir ke bawah. Dan waktu itu ada tertinggal pohon kelapa satu itu kalau nggak salah di bawah. Tapi sekarang udah nggak ada. Pohon kelapa itu hebatnya bisa berbuah juga ya? Iya. Berbuah. Berbuah banyak. Bukan hanya pohon doang, ada buah-buah. Itu sih yang saya dapat gambaran tadi barusan. Dan tanah pada saat itu tanah sudah bertuan atau belum? Waktu itu tanah sudah bertuan. Kalau yang saya dapat gambaran sudah ada bertuan, yang punya orang asli sini, laki-laki yang punya asli sini. Jadi, tapi yang nanam kayak bukan dia deh. Bukan dia. Bukan. Karena pohon kelapa itu tumbuh pada saat sebelum orang itu memiliki tanah ini. Jadi memang sudah ada pohon kelapa itu sudah ada berada. Terlebih dahulu sudah ada sebelum orang itu memiliki tanah ini. Tapi pemilik tanah ini juga baik juga ya, ngasih tanah selapang ini waktu itu. Iya. Tanah selapang ini buat masyarakat aja gitu, aktivitas olahraga. Sampai waktu itu Rawajati malah terkenal sama lapangan ini. Gang Portinya sih. Portinya maksudnya. Porti, ya. Dan kalau kita flashback lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Dulunya di sini hutan belantara ya, hutan belantara. Oh iya, ilalang. Ada sebuah rumah yang sama sekali kita tidak sangka-sangka ya, di sini mungkin ya ini kalau boleh dibilang pendiri dari Kampung Rawajati sendiri. Penemu dan pendiri ya, penemu ya dia. Dan kita coba untuk sowan ke beliau. Ya. Mudah-mudahan beliau ada ya pada malam hari ini. Ya, dan kita akan menuju tempatnya, dan ini bukan rekayasa, bukan hasil dari karangan kita semua, tapi kita mencoba untuk berinteraksi dengan dari pembuka Kampung Rawajati ini. Ya, silakan. Tapi beliau nggak mau dikasih tahu makamnya di mana sih ya, cuma mau diceritain. Kalau dicari makam sih daerah sini-sini juga ya. Tapi kita cuma ingin menunjukkan keberadaan yang disebut dengan makam itu dari asal kata juga tempat ya, atau juga bisa dibilang petilasan. Ya. Ya, cukup di sini kayaknya. Ya, kalau dilihat dari sisi dimensi gaibnya, di sini ada sebuah bangunan ya, kayak pendopo ya, seperti gitu ya. Pendopo ya, dan berpintu kayu tinggi. Kayunya seperti kayak kalau cakep ya di pelitur ya. Pelitur. Jadi bukan kayak pintu koboi gitu. Coba kita untuk sowan sebentar. Ya, sepertinya kita dipersilakan duduk, tapi kan kalau alam kita ini tanah, kita akan nyari tempat untuk duduk lebih santai.